Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Mari pagi hari ini kita mau ambil waktu renungkan firman, karena firman Tuhan menguatkan, meneguhkan kita. Bahkan dengan dengar firman, iman kita tumbuh, iman kita jadi kuat, dan iman kita membuat kita jadi sembuh, iman kita membuat kita jadi melihat kebaikan Tuhan. Dan Tuhan menyukai orang yang beriman. Karena saya ajak kita baca firman, kita renungkan firman sebelum kita melangkah di hari ini. Sebelumnya satu hati kita doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk hari yang Tuhan jadikan, hari yang Tuhan siapkan untuk kami jalani. Kami rindu firman-Mu memperlengkapi kami, firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu yang mengajar kami. Pakai hamba-Mu, urapi kami yang dengar. Setiap firman tidak sia-sia, tapi mengalirkan kekuatan baru buat kami di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin, haleluya. Hari-hari yang sulit di akhir zaman memaksa kita, atau bukan memaksa deh kalimatnya, mengajak kita untuk mengembangkan harapan. Karena Tuhan suka orang yang beriman. Alkitab bilang iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita perlu kembangkan harapan kita. Bagaimana kita mengembangkan harapan kita? Sadari bahwa harapan bukan sekedar keinginan, tapi adalah keyakinan yang kuat bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik buat kita. Karena ini yang perlu kita lakukan. Filipi 4 ayat 8, pikirkan yang baik. Filipi 4 ayat 8 bilang begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan yang baik daripada memikirkan masalah. Pikirkan janji Tuhan, pikirkan hal-hal yang baik. Ketika kita melatih pikiran kita untuk fokus pada janji Tuhan, kita sedang membuat harapan kita meningkat. Ini bukan sekedar pengalihan. Maksudnya begini, ini bukan mengabaikan kenyataan. Kan punya masalah, masa nggak dipikirin masalahnya? Ya bukan mengabaikan masalah, tapi kita memikirkan, kita memilih untuk melihat apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita, apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Kita memilih memikirkan apa yang Tuhan siapkan, bukan memikirkan masalah. Setiap kali pikiran negatif datang, lawan itu dengan firman Tuhan. Ketika iblis berkata, keadaan tuh lihat semakin buruk, lawan dengan firman Tuhan. Lazarus dari sakit jadi mati, itu semakin buruk. Tapi justru di situ Yesus datang dan buat mujizat. Keadaan semakin buruk, tapi saya akan lihat mujizat. Lawan, keadaan gak akan semakin buruk, jadi keadaan akan semakin baik. Ubah pikiran negatif lewat firman-Nya menjadi janji Tuhan. Ucapkan, nah ini dia, perlu juga ucapkan kata-kata yang baik. Karena kata-katamu ada kuasa. Amsal 18 ayat 21 bilang begini, hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya, bergema berulang-ulang, mengucapkan berulang-ulang, akan memakan buahnya. Kata-katamu ada kuasa. Jadi perkatakan yang positif, yang Alkitab, yang janji Tuhan. Itu mengundang harapan di hidup kita. Ucapkan janji Tuhan dengan keyakinan. Biarkan kata-kata itu membentuk kenyataan kita. Doa juga dengan berkata yang penuh dengan keyakinan. Saat berdoa, gunakan kata-kata yang mengekspresikan harapan dan iman kita. Contohnya ketika kita butuh jalan keluar, katakan bahwa Tuhan, aku percaya Tuhan sudah bayar di kayu salib jalan keluar untuk masalah yang aku hadapi hari ini. Aku bersyukur karena Tuhan akan menuntunku kepada jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan dan bayar untuk masalah yang aku hadapi hari ini. Nah, ketika engkau berdoa dengan keyakinan, mengekspresikan harapan dan imanmu,
maka harapanmu naik level, semakin meningkat. Maka harapanmu akan mengisi iman, tapi juga bertindak dalam iman. Bukan hanya memikirkan yang positif, berkata yang positif, memikirkan iman, berkata iman, tapi juga bertindak dalam iman. Yakobus 2 ayat 26 bilang seperti ini, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Maksudnya ambil tindakan nyata. Kalau engkau percaya, engkau punya utang-utang hari ini, engkau percaya Tuhan memanggilmu bukan untuk berhutang tapi memberi piutang, artinya bebas hutang, ya bayar hutangmu. Kalau hutangmu besar dan sulit membayarnya, cicil, nabung. Punya keinginan menabung. Ya harusnya bisa beli baju yang baru, ya uang untuk beli baju baru itu karena ada hutang, ya tabung untuk bayar hutang. Pakai baju yang ada. Ambil langkah sesuai dengan apa yang kita doa dan percayai. Kalau kita percaya kita sehat, ya bangun aktivitas olahraga. Ya berolahraga. Tubuh kita fit. Kita percaya fit, tapi kita nggak pernah olahraga. Kita percaya kita sukses, tapi kita menunda pekerjaan. Ya enggak, kalau kita percaya kita sukses, kita diberkati, jangan tunda pekerjaanmu. Lakukan tindakan iman. Pikirkan yang positif yang Tuhan punya buat kita. Perkatakan yang positif yang Tuhan punya buat kita. Lakukan tindakan iman. Dan jadilah, saya menyebutnya agen perubahan. Ketika kita bertindak berdasarkan harapan, kita bukan hanya mengalami perubahan buat hidup kita, tetapi kita juga menjadi berkat buat orang lain. Itu menginspirasi banyak orang di sekitar kita juga untuk berharap kepada Tuhan. Menginspirasi orang-orang di sekitar kita juga untuk memikirkan yang baik, berkata yang baik, dan hidup melangkah yang baik, hidup melangkah dalam iman. Pagi hari ini saya percaya Tuhan menuntun kita untuk mengembangkan, meningkatkan harapan kita. Karena waktu harapan kita full, penuh. Ingat, Ibrani katakan, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Waktu harapannya makin banyak, imannya makin banyak, dan kita akan melihat karena Tuhan menyukai orang yang beriman. Tanpa iman tidak ada orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya pagi ini Tuhan tuntun kita lewat firman-Nya. Tuhan arahkan kita lewat firman-Nya. Bersyukurlah kita diperhatikan, kita dipedulikan, kita diajar bahkan tiap pagi oleh firman Tuhan. Mari saya ajak kita ambil waktu merenungkan firman, ambil waktu berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya harapan kami akan meningkat, harapan kami akan penuh. Kami mau pikirkan yang baik, kami mau buang semua pikiran negatif, kami mau perkatakan yang baik, kami tidak mau perkatakan yang buruk, dan kami mau melakukan tindakan iman. Bukan hanya beriman, tapi melakukan tindakan iman. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Setiap pribadi menyaksikan Morning with the Word di pagi hari ini. Firman Tuhan mengubah hidup mereka. Ubahkan, pulihkan, biar terjadi terobosan demi terobosan di hidup umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan menyediakan jawaban doa, Tuhan menyediakan kebaikan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa. Tuhan Yesus jawab doa kita. Kita sudah dengar firman. Harapan kita bertambah, iman kita bertambah. Dan jadilah sesuai apa yang kita imani. Jadilah sesuai apa yang kita harapkan. Karena Tuhan suka menjawab harapan. Terus maju dalam Tuhan, bagikan link YouTube Morning with the Word di media sosialmu, kepada teman, sahabat, keluargamu, dan tulis sesuatu di kolom komentar supaya saya rindu lebih mengenal lagi siapa yang sering mendengar Morning with the Word. Tulis responmu di kolom komentar biar ada interaksi. Bahkan kalau mau titip doa boleh tulis di kolom komentar dan saya akan doa juga buat setiap pribadi yang
menuliskan doa di kolom komentar. Tuhan berkati setiap kita. See you!